Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryati dari kelas CD Manajemen semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu pengambilan keputusan dari analisis rasio keuangan. Nah, materi tersebut saya ambil dari salah satu buku ini yaitu teori dan praktek pengambilan keputusan. Dan buku ini itu dibuat dari salah satu dosen kami, yaitu Bapak Hamdani SEMM MAK. Jadi beliaulah yang membuat buku ini. Jadi saya akan membahas materi tersebut dari buku ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Jadi laporan keuangan ini memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan. Jadi laporan keuangan ini terbagi dalam beberapa hal, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, laporan keuangan gitu. Jadi dalam laporan laba rugi sendiri adalah laporan yang membuat informasi mengenai pendapatan atau biaya perusahaan selama periode tertentu. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana pendapatan dan biaya pengeluaran perusahaan tersebut melalui laba ruginya, gitu, laporan laba rugi. Terus di sini juga adalah laporan neraca. Laporan neraca ini membuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset. Gitu. Terus laporan saldo laba. Laporan saldo laba ini membuat informasi tentang laba yang dihasilkan akan dibagikan kepada dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Terus ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini informasi tentang kegiatan operasi, investasi dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu, gitu. Jadi laporan keuangan juga merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi catatan atau laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan atau dalam laporan keuangan dan informasi, gitu. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Terus rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan dan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Ada beberapa cara untuk menganalisis rasio-rasio keuangan. Di antaranya analisis horizontal, analisis vertikal, kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal. Terus alat analisis ini dapat berupa rasio keuangan. Setiap rasio mempunyai tujuan dan kegunaannya masing-masing. Selanjutnya setiap rasio ini diukur dan diinterpretasikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Di sini juga ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar. Terhadap utang lancar, rasio ini juga disebut dengan rasio modal kerja lancar yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Dengan cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen utang jangka pendek, atau rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempunyai
dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih. Rasio yang menunjukkan sejauh mana kewajiban-kewajiban akan jangka pendek dari para kreditor. Rasio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Karena persediaan membutuhkan waktu yang relatif lama dan dikonvensikan menjadi kas yang dibandingkan dengan aktiva lainnya. Terus inventory to net working capital adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan, karena persediaan membutuhkan waktu yang relatif lama dan dikonversikan menjadi kas yang dibandingkan dengan aktiva lainnya. Terus di sini kita akan membahas inventory to net working capital. Apa itu inventory to net working capital? Adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Terus modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan aktiva lancar dan utang lancar, biasanya dinyatakan dalam desimal. Cash ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa besar utang kas dan secara kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya. Jadi formulasi rasio ini dinyatakan sebagai cash ratio sama dengan cash or cash equivalent dibagi current liability gitu. Rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang untuk mendanai usahanya. Perusahaan ini memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Pertimbangan untuk pendanaan yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri itu perlu terlebih dahulu diperhitungkan analisis rasio keuangan. Adapun keuntungan mengetahui rasio solvabilitas itu yaitu dapat kita nilai dalam kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Terus menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khusus, aktiva tetap, dan modal. Terus rasio-rasio yang termasuk dalam rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengolahan aktiva yang dinyatakan dengan persentase.